Video amatir merekam saat anggota geng motor membuat onar di kawasan Ring Road Medan, Sumatera Utara. Diduga, gerombolan geng motor yang baru selesai menghadiri acara pesta karnaval menggeber sepeda motornya untuk memancing keributan kelompok lain. Polisi langsung menyisir lokasi dan menangkap sejumlah anggota geng motor yang didominasi pelajar. Sebanyak 108 diamankan dan diboyong ke Mako Polsek Sunggal. Dari ratusan anggota geng motor ini, didapati 44 sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen. Sementara 2 anggota geng motor terpaksa diproses hukum dan dikenakan undang-undang darurat karena terbukti membawa senjata tajam. Polsek Sunggal berhasil mengamankan 44 sepeda motor yang setelah dilakukan pengecekan tidak dilengkapi dengan dokumen, dan juga mengamankan 108 geng motor dari 108 itu kita berhasil mengamankan 2 orang yang membawa sajam kita akan kenakan undang-undang darurat undang-undang anak. Kita juga akan memanggil panitia penyelenggara karena gerombolan geng motor ini sebelumnya habis melaksanakan acara pesta karnaval. Orang tua dari ratusan anggota geng motor yang masih di bawah umur ini dipanggil untuk membuat surat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seniman Butet Kertarejasa menanggapi laporan yang dilayangkan relawan Projo terhadap dirinya. Butet menyatakan pelapor sedang ingin pansos alias panjat sosial dari pantun yang dibuatnya untuk Joko Widodo. Kucingnya kabur, ingin terbang, tak bisa. Seniman Butet Kertarejasa menanggapi laporan yang dilayangkan relawan Projo terhadap dirinya. Butet dilaporkan relawan Projo ke Polda Yogyakarta atas tuduhan dugaan menghina Presiden Joko Widodo saat ikut berkampanye untuk Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di alun-alun Wates Kulon Progo pada 28 Januari lalu. Butet menyatakan pelapor sedang ingin pansos alias panjat sosial dari pantun yang dibuatnya untuk Jokowi. Butet dianggap menghina Presiden Jokowi. Ia dituduh melakukan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan perbuatan tak menyenangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono melaporkan penyitaan ponsel miliknya ke Ombudsman Republik Indonesia Rabu siang. Penyitaan ponsel Aiman yang berstatus saksi dianggap tidak wajar dan tidak sesuai prosedur. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, mendatangi kantor Ombudsman RI Rabu siang. Didampingi oleh tim Deputi Hukum TPN, Aiman membuat pengaduan terkait penyitaan ponsel miliknya dalam kasus yang sedang diselidiki Polda Metro Jaya. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova, menilai penyitaan ponsel Aiman tidak sesuai dengan prosedur. Kita di sini dalam rangka membuat pengaduan kepada Ombudsman berkaitan dengan dugaan maladministrasi atau pelayanan publik yang kami patut menduga bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap diri saudara Aiman Wicaksono di Polda Metro Jaya ini patut diduga ada proses-proses yang tidak sesuai dengan prosedur. Selain ponsel, Polda Metro Jaya juga menyita akun email dan Instagram pribadi milik Aiman. Meski alat komunikasi dan akun media sosialnya disita, sebagai jurnalis nonaktif, Aiman menegaskan memiliki hak tolak dan akan tetap melindungi identitas narasumber. Jadi hak tolak itu tidak melekat pada produk jurnalistik, tapi hak tolak melekat pada profesi wartawan. Karena dimanapun ia boleh tidak menyampaikan informasi itu dari siapa, identitasnya, siapa orangnya. Tapi isi beritanya silakan disampaikan. Isi beritanya saya sampaikan. Sampai kapanpun saya akan menjaga identitas orang tersebut, narasumber saya tersebut yang merupakan seorang atau beberapa orang anggota polisi. Ya, itu informan saya, itu narasumber saya, ya, narasumber
yang saya akan jaga, dan mereka memang betul dari anggota kepolisian. Dan penyitaan ponsel milik Aiman yang masih berstatus sebagai saksi dianggap tidak wajar. Apalagi Aiman Wicaksono sebelumnya sudah menyerahkan print out percakapan dengan narasumber ke penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Jemi Jasin, Tri Julianti, iNews melaporkan. Ketua Nonaktif BEM UI, Melki Sedek Huang, diputuskan terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual. Pihak Universitas Indonesia menjatuhkan hukum administratif berupa skors akademik selama 1 semester. Ketua Nonaktif BEM UI, Melki Sedek Huang, diputuskan terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual. Dalam dokumen SK disebutkan bahwa Melki terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan pemeriksaan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi. Satgas PPKS UI pun memberikan rekomendasi sanksi administratif. Adapun putusan tertuang dalam surat keputusan Rektor Indonesia yang diteken Rektor Ari Kunchoro. Sebelumnya kabar dicopotnya Melki Sedek Huang dari jabatan BEM UI viral di media sosial. Melki diberhentikan sementara karena diduga melakukan kekerasan seksual. Melki Sedek Huang merupakan mahasiswa sekaligus ketua BEM UI periode 2023. Melki aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah intimidasi sempat dirasakan oleh Melki saat dari peretasan akun WhatsApp hingga ancaman yang diterima oleh ibunya. Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan mundur sebagai Menko Polhukam. Apa tanggapan Presiden Joko Widodo? Informasinya sesaat lagi.